Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3 akan mempresentasikan PJBL kelompok kami yang berjudul Analisis Tren Curah Hujan dan Kaitannya dengan Peningkatan Risiko Banjir di Kabupaten Bandung dengan anggota kelompok yaitu Rifa Gania, Ratu Aulia, Muhammad Adi, saya sendiri Bestari, Pasti Yumna, dan juga Nur Fadila. Adapun latar belakangnya yaitu Kabupaten Bandung merupakan wilayah di Provinsi Jawa Barat yang berada dalam kawasan cekungan Bandung dengan karakteristik topografi berupa dataran rendah yang dikelilingi oleh perbukitan serta dialiri oleh Sungai Citarum sebagai sistem drainase utama. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis tren curah hujan jangka panjang, mengidentifikasi pola temporal dan spasial, mengkaji hubungan antara perubahan curah hujan dengan kejadian banjir, dan mengidentifikasi indikasi kondisi tipping point dalam sistem hidrologi. Dengan permasalahan seperti terjadinya perubahan banjir dan juga intensitas curah hujan, meningkatnya frekuensi kejadian hujan, tinggi kerentanan wilayah Kabupaten Bandung terhadap banjir, dan sebagainya. Lalu rumusan masalahnya seperti bagaimana tren perubahan curah hujan jangka panjang di Kabupaten Bandung. Adapun manfaatnya dibagi menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Dengan manfaat teoritis yaitu kontribusi ilmiah dan juga kajian tipping point tropis, dan juga manfaat praktisnya terbagi menjadi 4 yaitu pemerintah daerah dan BPBD, BMKG dan BNPB, masyarakat, akademisi, dan juga peneliti. Selanjutnya adalah studi literatur. Studi literatur yang kami gunakan yaitu yang pertama adalah perubahan iklim atau climate change, curah hujan dan variabilitas iklim, banjir sebagai bencana hidrometeorologi, hubungan curah hujan dan banjir, konsep tipping point dalam sistem iklim, dan juga penelitian terkait tentang iklim. Empat jenis data yang kami gunakan. Pertama adalah data curah hujan yang didapatkan dari CHIPS versi 2.0 dan sifatnya bulanan. Periode datanya adalah Januari 1990 hingga Desember 2005 dengan resolusi spasial kurang lebih 5,6 km. Lalu data yang kedua adalah data NDVI dari Citra Landsat Collection 2 level 2 untuk Landsat 5789 yang didapatkan dari JE untuk periode 1990 hingga 2025 dengan resolusi spasial 30 meter. Dan berikut visualisasi data curah hujan dan data NDVI-nya. Lalu yang ketiga adalah data suhu udara yang didapatkan dari ERA5 untuk periode 1990 hingga 2035 dengan resolusi spasial kurang lebih 30 km. Dan data yang terakhir adalah data kejadian banjir yang didapatkan dari BNPB untuk periode 2000 hingga 2025 dalam format CSV. Untuk metodologi sendiri, yang pertama adalah pengumpulan data, di mana kita mengumpulkan data meliputi curah hujan, suhu udara, data kejadian banjir, dan NDVI. Yang kedua adalah pre-processing data, meliputi clipping, konversi data, agregasi temporal, dan cleaning data. Yang ketiga adalah analisis statik deskriptif, melakukan agresi data dari harian menjadi bulanan atau tahunan, menghitung statistik dasar. Dan kemudian yang keempat adalah analisis tren, dengan membuat grafik time series, analisis tren, dan interpretasi slope. Selanjutnya, analisis spasial curah hujan dengan menginput data curah hujan dan batas administrasi Kabupaten Bandung dengan output peta distribusi curah hujan dan peta curah hujan ekstrim. Selanjutnya, analisis dampak banjir dengan menginput data curah hujan yang sudah dianalisis, data kejadian banjir dan NDVI dengan output grafik hubungan curah hujan dan banjir, nilai korelasi, dan tabel perbandingan. Nah, yang terakhir, analisis indikasi perubahan iklim dengan menginput tren curah hujan, data anomali, data kejadian ekstrim, dan hasil analisis banjir dengan output melihat ada atau tidak adanya indikasi perubahan iklim, melihat indikator yang ditemukan, dan implikasi peningkatannya terhadap risiko banjir. Selanjutnya adalah hasil dari analisis statistik deskriptif. Yang pertama adalah range curah hujan. Nilai range curah hujan sebesar 818,82 mm yang menunjukkan adanya selisih yang sangat besar antara curah hujan maksimum dan juga minimum. Selanjutnya adalah threshold hujan ekstrim. Threshold hujan ekstrim diperoleh sebesar 402,07 mm yang dihitung menggunakan pendekatan rata-rata ditambah dengan standar deviasi. Selanjutnya adalah rata-rata curah hujan, yaitu sebesar 247,83 mm per bulan. Lalu untuk curah hujan tertinggi sebesar 838,3 mm yang terjadi pada Desember 2007. Selanjutnya adalah curah hujan terendah yang tercatat sebesar 19,48 mm pada Juli 2018. Lalu ada variabilitas curah hujan atau standar deviasi yang menunjukkan nilai sebesar 154,24 mm.
Berikut merupakan analisis tren curah hujan dengan hasil regresi linear menunjukkan tren curah hujan cenderung meningkat dengan slope positif sebesar 1,18 mm per tahun. Namun nilai R kuadratnya yang rendah menunjukkan tren masih lemah dan curah hujan masih dipengaruhi oleh fluktuasi tahunan. Selanjutnya adalah grafik time series selama 30 tahun. Beberapa periode menunjukkan peningkatan curah hujan yang cukup tinggi terutama di tahun 2010, 2016, dan 2022. Sedangkan beberapa tahun lainnya mengalami penurunan. Secara umum pola ini menunjukkan variabilitas curah hujan yang cukup dinamis dengan kecenderungan tren meningkat secara lemah. Yang ketiga ada grafik anomali dari tren curah hujan menunjukkan adanya fluktuasi curah hujan terhadap kondisi normal dari tahun ke tahun. Nilai anomali positif menunjukkan tahun dengan curah hujan lebih tinggi daripada rata-rata, sedangkan anomali negatif menunjukkan kondisi lebih kering. Beberapa tahun seperti 2010-2016 menunjukkan anomali positif yang cukup tinggi, mengidentifikasi adanya kejadian hujan ekstrim. Beberapa tahun lainnya menunjukkan penurunan curah hujan. Hal ini terjadi akibat variabilitas curah hujan yang cukup dinamis di Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada hasil analisis spasial curah hujan dengan dilakukan menggunakan data CHIRPS yang diproses pada QGIS untuk mengetahui distribusi curah hujan di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pemetaan, wilayah Kabupaten Bandung menunjukkan distribusi curah hujan yang bervariasi dengan area curah hujan tinggi hingga sangat tinggi terlihat dominan pada bagian utara dan beberapa di bagian timur wilayah studi, sedangkan wilayah dengan curah hujan rendah hingga sedang tersebar pada bagian tengah dan juga selatan. Perbedaan distribusi curah hujan ini dipengaruhi oleh faktor topografi dan juga kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung yang didominasi daerah pegunungan dan dataran tinggi. Dengan inputnya data curah hujan CHIRPS dan batas administrasi Kabupaten Bandung. Selanjutnya masuk ke analisis dampak banjir yang menghasilkan 4 output. Yang pertama adalah analisis curah hujan ekstrim, di mana threshold curah hujan ekstrim ini ditentukan menggunakan metode persentil ke-95 dan didapatkan nilai sebesar 480,65 mm per bulan. Tahun dengan total curah hujan melebihi persentase tersebut dikategorikan sebagai tahun ekstrim, yaitu tahun 2010 dan 2016. Lalu yang kedua ialah pola musiman curah hujan, di mana pola musiman tersebut menunjukkan rata-rata curah hujan tertinggi ini terjadi pada bulan November hingga Maret dan terendahnya pada bulan Juni sampai Agustus, yang mana hal ini menunjukkan adanya perbedaan cukup jelas antara musim kemarau dan musim penghujan di Kabupaten Bandung. Lalu selanjutnya hubungan curah hujan dan banjir yang ditandai dengan grafik korelasi Pearson, di mana nilai R sebesar 0,6236 dan nilai P sebesar 0,0011 ini menunjukkan hubungan yang kuat antara hujan dan juga kejadian banjir. Lalu selanjutnya ialah perbandingan tahun ekstrim dan normal, di mana rata-rata kejadian banjir pada tahun ekstrim ini mencapai 44 kejadian per tahun. Sementara itu di tahun normal yaitu sebesar 13 kejadian per tahun. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kejadian banjir pada tahun ekstrim ini 3,34 kali lebih tinggi dibandingkan tahun normal. Baik, selanjutnya interpretasi perubahan iklim. Peningkatan intensitas curah hujan sebesar 1,18 mm per tahun menunjukkan adanya intensifikasi siklus hidrologi akibat pemanasan global. Kenaikan suhu ini meningkatkan kapasitas atmosfer menyimpan uap air sehingga hujan di wilayah tropis ini menjadi lebih intens dan lebih besar. Nah, pada tahun ekstrim seperti 2010 dan 2016 yang melampaui ambang P95 atau 489,65 mm ini menunjukkan peningkatan kejadian hujan ekstrim dan ditambah adanya fenomena La Nina yang diperkuat oleh pemanasan global yang menyebabkan curah hujannya ini lebih ekstrim dan lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Nah, menurut BMKG 2010, curah hujan 2010 ini merupakan yang tertinggi dibandingkan periode sebelumnya. Lalu pada menurut Tempo 2016, fenomena La Nina ini berpotensi meningkatkan curah hujan yang diprediksi akan terjadi banjir. Nah, jumlah banjir pada tahun ekstrim ini mencapai 3,34 kali lebih banyak dibandingkan tahun normal. Hal ini menunjukkan adanya hubungan non-linear antara curah hujan dan banjir, di mana sedikit peningkatan hujan dapat memicu lonjakan banjir ketika kapasitas drainase ini telah terlampaui. Analisis data curah hujan Kabupaten Bandung periode 1990 sampai 2025 menunjukkan adanya indikasi perubahan iklim yang nyata dan konsisten dengan proyeksi global. Tren peningkatan curah hujan sebesar 1,18 mm per tahun, tingginya variabilitas dengan standar deviasi 154,24 mm, serta munculnya tahun-tahun ekstrim pada tahun 2010 dan 2016 mencerminkan intensifikasi siklus hidrologi akibat pemanasan global. Hubungan yang kuat antara curah hujan dan kejadian banjir dengan amplitudo non-linear sebesar 3,34 kali pada tahun ekstrim membuktikan bahwa peningkatan curah hujan sekecil apapun berdampak jauh lebih besar terhadap resiko banjir di lapangan. Tanpa intervensi antara
adaptasi yang serius, baik pada sisi infrastruktur, drainase, maupun tata ruang wilayah. Risiko banjir di Kabupaten Bandung ini diproyeksikan akan terus meningkat seiring berlanjutnya perubahan iklim global. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.